Selamat pagi menjelang siang Bang. Selamat pagi, Bang Adis. Dengan Bang siapa Bang? Bang, nama saya Hendro Putra Cilahi. Ya, Ibu? Iya, hari ini kan sudah penutupannya Bang untuk sebagai calon penghulu. Dan informasinya Abang sudah selesai pendaftaran untuk calon penghulu di Nagori Tangga Batu. Ya. Izin Bang, dengan mendaftarnya Abang sebagai calon penghulu, apa yang memotivasi Abang untuk menjadi penghulu di Tangga Batu? Oke, terima kasih buat Ajis Channel News. Siap. Mudah-mudahan dengan channel Abang, berita Abang bisa menginspirasi banyak orang dengan berita seperti contohnya dalam Pilpanak ini. Jadi kalau yang memotivasi kita Bang sudah jelas, artinya bahwa 2016 dan 2023 ini 2016 saya sudah ikut dalam pencalonan. Kembali saya ajukan kembali untuk 2023. Artinya apa? Saya termotivasi kasarnya karena ada rasa cinta dan keberanian. Dengan ada rasa cinta keberanian kepada siapa? Kepada masyarakat Nagori Tangga Batu. Seperti apa saya praktekkan cinta saya adalah dengan program dan kinerja saya. Apabila saya dikasih Tuhan untuk menjadi seorang pelayan di Nagori Tangga Batu. Jadi saya buat langsung konsep isi saya, katanya adalah berani. Berani. B. Bekerja. Jadi di dalam misi kita saya buat bekerja, artinya bahwa saya ingin membuat tim yang benar-benar solid, tim yang benar-benar mau bekerja dari hati untuk melayani masyarakat. Para perangkat desa kita solidkan dulu, kita satukan hatikan dulu, baru bisa untuk mencapai program-program berikutnya. Yang kedua, eksekusi. Eksekusi. Kalau sudah ada tim yang solid dan mau kerja melayani desa Nagori Tangga Batu, kita bentuk suatu psikologis mereka untuk berani eksekusi. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Artinya bahwa supaya berkeadilan untuk kesejahteraan Nagori Tangga Batu, kalau kita sudah mau solid dan mau bekerja, mana yang ya, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak, maka mantaplah kinerja tim kita untuk sana, yaitu para perangkat desa. Religius. Jadi Tangga Batu termasuk multi. Ada suku Batak, ada suku Jawa, agama Muslim, agama Kristen. Jadi di sana kita tekankan, contoh kita dulu, kita tekankan untuk saling menghormati, saling menghargai, sehingga terbentuklah rasa toleransi. Toleransi tujuannya adalah untuk kesatuan dan persatuan Nagori Tangga Batu. Artinya saling menyayangi, saling mengasihi. Di situ aspiratif. Nah, inilah kinerja kita sesungguhnya, aspiratif. Pemerintah yang bijak, pemerintah yang bagus adalah mau menerima masukan dan kritikan masyarakat. Artinya bahwa kita bentuk 3T: terima, tanggapi, tuntaskan. Kalau sudah itu bisa 3 maka artinya seluruh Nagori Tangga Batu termasuk tidak mau lagi dibodoh-bodohi. Masyarakat Tangga Batu adalah orang yang pintar. Tinggal bagaimana kita membuka jalur komunikasi ke sana. Kalau sudah ada komunikasi, apa yang seharusnya kita perbuat, apa program-program kita selanjutnya, kita komunikasi. Baik untuk perangkat desa atau orang yang berpengaruh tiap dusun masing-masing, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Apalagi 80% bahwa 80% profesi dari masyarakat Nagori Tangga Batu adalah petani. Jadi contoh akses jalan untuk sana mempermudah, bisa kita prioritaskan dulu apa yang mereka perlukan. Seperti itu. Jadi A. Tadi religius, sekarang A. Aspiratif sudah tadi ya. Sekarang N. Nasionalisme. Nasionalisme artinya mencintai Nagori kita seperti apa. Jadi rencana saya, apalagi buat kaum muda, rencana saya adalah membuat program olahraga.
Kalau kita sudah buat program olahraga antar muda antar dusun, mereka akan membuat suatu kompetisi. Kemudian desa bersih, desa indah. Di sana kita akan tekankan rasa gotong royong tiap dusun masing-masing dan kita buat suatu perlombaan desa indah dan desa bersih. Dan terakhir itu masukan dari orang rumah saya, istri saya. Jadi ini suatu target saya membuat kartu tangga batu sehat. Tangga batu sehat yang bisa langsung kena kepada masyarakat desa, terutama untuk lansia. Jadi gunanya kartu tangga batu sehat bisa kita buat anggaran dana desa ke sana, bisa kita buat seperti cek kolesterol, cek gula, cek asam urat. Jadi kalau ini sudah kena, artinya sampai ke masyarakat desa yang sangat membutuhkan, ini saya rasa program kita nanti dan kita perjuangkan supaya ini terwujud. Artinya Pustu kembali, hidup kembali melalui membawa kartu ini yang benar-benar membutuhkan. Nah, itulah salah satu program kita untuk bagaimana rasa nasionalisme, rasa mencintai desa kita. Terakhir, arah inspirasi. Tujuan segala program kita adalah membentuk inspirasi, artinya teladan. Teladan dari melihat kinerja dan tujuan-tujuan program kita. Kalau sudah menjadi bagus, itu menjadi suatu teladan bagi masyarakat dan regenerasi berikutnya. Karena apa? Tidak selamanya seorang Panghulu, seumur hidupnya Panghulu, bukan. Tetapi kalau kita tinggalkan suatu kinerja kita yang bagus, bisa ditiru kembali oleh generasi berikutnya. Artinya bagi kita, saya mau kerja nyata, bukan banyak kata. Eksekusi jangan nanti. Kira-kira seperti itu, Pak. Tetapi intinya adalah kalau niat kita baik, tujuan kita baik, pasti semuanya akan baik. Walaupun banyak ujian-ujian ke sana. Dan memecahkan sebuah masalah, sebesar apapun masalahnya, hanya dengan komunikasi yang terbuka. Sederhana itu. Terima kasih. Oke, gini Bang. Terkait apa yang saya semuanya sangat luar biasa. Jadi yang ingin saya tanyakan kembali Bang, konsep apa yang akan Abang buat dengan luas wilayah Nagori Tangga Batu yang begini besar, sehingga pemerataan pun segala macam pemberdayaan bisa Abang kup nanti jika memang Tuhan mengendaki Abang sebagai Panghulu? Saya kembali katakan tadi bahwa visi kita adalah berani, misi kita adalah tadi saya terapkan tadi penjelasan dari kata berani. Artinya saya katakan sekali lagi, memang 13 dusun lebih dari jumlah penduduk 5.000 sekian orang dan aktivitas penduduk 80% adalah petani. Artinya bahwa segala yang mereka mau atau apapun masalahnya kita diskusi bersama. Tapi yang pertama kita bentuk tim yang solid. Terus habis kedua kita tampung aspirasi masyarakat. Apa yang harus kita bangun ke sana? Apa yang mereka butuhkan? Kalau saya katakan ini yang kalian mau, belum tentu. Tetapi kalau masyarakat yang ini yang kami mau, kita langsung terima, tanggapi, tuntaskan. Seperti itu metode kinerjanya, Bang. Oke Bang, ini yang kita temukan di lapangan, baik di masyarakat kita, khususnya di Nagori Tangga Batu lah. Tingkat kesenjangan sosial Bang, kecemburuan sosial itu masih sangat rentan. Sehingga gini Bang, sehingga bentuk-bentuk bantuan yang selama ini diterima masyarakat menjadi dilema di tengah baik pendataan segala macam. Lalu konsep apa yang akan Abang terapkan ketika bantuan ini menyentuh kepada masyarakat, baik bantuan dari pemerintah, sehingga tingkat kecemburuan sosial ini bisa lebih diantisipasi Bang? Jadi tingkat kesenjangan sosial artinya adanya suatu ketidakadilan. Makanya tadi dalam visi kita harus berani eksekusi. Kita harus benar-benar berani mengatakan iya atau tidak, pantas atau tidak. Artinya bahwa yang mendata ke sana akan adalah perangkat desa atau gamu. Kalau benar-benar datanya memang itu, ternyata yang dapat tidak itu, ya artinya kita buat konsekuensi. Artinya bahwa setiap perangkat desa itu kita haruskan buat tim solid yang mau berani eksekusi. Kalau memang contoh Bang, dalam setiap permainan sepak bola atau tim voli, kalau tim kita pemainnya ini memang tidak bisa kerja, apa yang kita pakai Bang? Iya. Kita mau pakai tim yang mau bekerja. Dan apabila misalnya yang kita data itu tidak benar-benar sesuai, kan kita bisa lihat siapa orangnya, bagaimana aktivitasnya, seperti apa latar belakangnya, adil nggak atau tidak adil, pantas atau tidak pantas, kan kita bisa revisi ulang seperti itu. Tetapi intinya adalah tim yang solid, yang mau bekerja keras,
yang mau jujur, yang mau mengerti hati dan tenaga dia. Seperti itu, Bang. Sebentar. Untuk pemberdayaan masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat, apa yang kira-kira abang lakukan mengkonsep ini semua supaya bagaimana ekonomi masyarakat semakin bisa diperdayakan dari potensi yang ada? Oke, Bang. Memang betul. Kalau tadi konsep visi dan misi kita, walaupun bisa kurang dicerna tadi, tapi saya buat konsep sederhana. Konsep sederhana seperti apa? Kalau memang betul-betul yang itu jadi masalah yang harus dibutuhkan masyarakat, kita diskusi bersama, Bang. Jadi saya tidak mau langsung mengatakan ini itu. Artinya apa? Seorang pemimpin yang bijak, contoh dalam suatu rapat, Bang, ini audiensi atau masyarakat, ini pemimpin, kalau memang cuman ngomongnya dia kita terima, itulah pemimpin yang paling bodoh. Tetapi kalau kita diskusi, musyawarah, apa masalahnya kita bahas, masalah apapun itu dan tujuan bersama, kalau kita bahas, inilah pemimpin yang bijak kalau diserahkan kepada masyarakat. Apa tujuan kita bersama? Satu hati. Saya posting di Facebook adalah, apapun masalahnya adalah komunikasi. Apapun tujuannya adalah komunikasi yang terbuka untuk tujuan yang baik. Seperti itu, Pak. Artinya tidak pemimpin ini, terserah pemimpin ini mau kemana, seperti itu. Memang banyak banget permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat lagi tanggapan kesenjangan itu dan ini, ketidakadilan itu dan ini. Tetapi pada intinya adalah kita harus berani eksekusi, kita harus edukatif, kita harus aspiratif, dan kita harus menunjukkan bahwa pemimpin sesungguhnya adalah seperti organ tubuh, kepala, tangan, kaki. Kalau kepalanya sudah tidak bagus, ini tujuan kita pun tidak akan pernah bagus. Tetapi kalau kepalanya sudah bagus, memerintah, kita buat konsep satu hati, mau ke sana pun kita bisa sejalan beriringan. Artinya apa? Tetap kita buat konsep kepala dan yang lain satu konsep satu hati. Jadi jelas tujuannya, Bang. Seperti itu, Bang, kira-kira gambarannya, Bang. Oke, Bang. Oke. Terima kasih, Bang, atas segala pencerahannya. Saya yakin dengan konsep abang yang seperti ini, jika masyarakat Tangga Batu paham, saya yakin abang mampu menjadikan Nagori menjadi lebih baik. Semangat, Bang. Horas.